Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian, putra-putri SD Mugres yang dirahmati Allah? Tentu saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat berupa iman, ya, berupa ilmu, rezeki, berupa harta benda, dan berupa kesehatan, ya. Dengan sehat kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya ibadah adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini dalam pembelajaran surat Al-Nasr ini, Alam Nasroh ini, kita dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang banyak. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa, didahului dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita mulai membacakan surat Al-Insyirah, terlebih dahulu saya ingatkan bahwa setelah atau belajar surat Al-Insyirah ini diharapkan kalian mampu. Nah ini, diharapkan kalian mampu bisa membunyikan surat Al-Insyirah dengan sempurna. Sempurna dalam arti panjang pendeknya benar, makhorijul hurufnya benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu amati baik-baik panjang pendeknya, huruf shin, shain, huruf shad, huruf sin harus beda, ya, supaya sempurna. Kemudian bedakan antara huruf lo dan huruf lo. Lo yang tidak ada tiangnya itu, cara membunyikannya, tempelkan tepi lidah, tempelkan tepi lidah ke geraham atas, boleh kanan boleh kiri, boleh dua-duanya. Sedangkan kalau lo yang ada tiangnya itu, cara membunyikannya, tempelkan tepi lidah ini ke langit-langit bagian depan. Nah, lo. Nah, jadi beda, harus beda, tidak boleh sama. Kalau sama nanti jadi salah dua, tidak sempurna. Oke, baiklah. Pak Roni berikan contoh membaca surat Al-Insyirah. Nah, kemudian nanti kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, bisa gampang kan anak? Gampang ya. Nanti kita coba lagi, kita coba menjadi sempurna. Baiklah anakku sekalian, saya tambahkan sebagian maksud dan isi kandungan di dalam surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini tergolong surat Makkiyah. Apa Makkiyah itu? Golongan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Nah, kemudian ayatnya cuma pendek, hanya 8 ayat. Selanjutnya
Alam Nasroh atau surat Al-Insyirah ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan pendidikan atau pengajaran kepada kita semua bahwa dalam hidup ini itu mesti ada ringan, ada berat. Nah, ada susah, ada senang, ada siang, ada malam. Itu sudah menjadi sunatullah. Artinya hukum itu berlaku terus menerus. Tidak mungkin salah satunya hilang. Kalau salah satunya hilang itu namanya tidak sempurna. Contoh misalkan kita hidup ini susah terus, ya itu namanya enggak sempurna hidup kita. Senang terus, ya enggak sempurna. Pasti silih berganti, ya. Ada berat, ada ringan. Ya termasuk ayat yang pertama itu. Allah menegaskan, alam nashrah laka sadrak. Apakah kamu tidak memperhatikan aku telah meringankan beban kamu, tanggung jawabmu yang ada di pundakmu itu. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, bahwasanya dalam hidup ini setelah ada kemudahan ada kesulitan, atau setelah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Agar supaya hidup ini tidak mengalami berat, supaya diringankan beban tanggung jawab kita sebagai pelajar, maka Allah tegaskan hendaklah faida farogta fansab wa ila rabbika farghab. Beban kita yang berat ada PR, aneka ragam mata pelajaran, aneka ragam buku yang kita baca, belum kita mengaji, belum kita sholat, itu memang berat. Tapi berat itu akan menjadi ringan apabila tugas-tugas beban itu dikerjakan satu demi satu. Faida farogta fansab, apabila kamu setelah menyelesaikan pekerjaanmu yang satu, wa ila rabbika farghab, kemudian kerjakan pekerjaan yang lain yang belum dikerjakan. Nah, kalau itu kita lalui, kita amalkan, maka apa yang dinamakan ringan, apa yang dinamakan berat menjadi ringan. Makanya Allah menyatakan, akan aku ringankan beban tanggung jawabnya apabila kamu mengerjakan pekerjaan itu satu demi satu. Kenapa kok satu demi satu, anak-anak? Supaya nggak stres. Nggak boleh manusia stres, bingung kerjaan banyak. Oh, bagaimana? Nggak usah bagaimana. Kita harus mau bersakit-sakit dahulu. Karena apa? Setelah bersakit-sakit kemudian bersenang-senang. Setelah berat pasti ringan nantinya. Ya, setelah susah kita mendapat kebahagiaan dengan menyelesaikan pekerjaan satu demi satu, maka selesailah sudah, tuntaslah sudah, kita tinggal menerima senangnya, kebahagiaan. Apakah itu bahagia di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi itu pesan dari surat Al-Insyirah seperti itu. Jadi numpuk-numpuk itu kerjakan satu demi satu. Jangan bingung yang mana. Itu jadikan stres, akhirnya tambah beban. Ya. Oleh karena itu ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semoga bermanfaat, ya. Nanti kita bacakan dengan fasih, dengan benar, ya. Kemudian nanti distorkan kepada guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.